Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya, bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, kita mulai. Ini dia, ada energi dari The Emperor di sana. Berikut ada energi dari The Hermit reverse ya. Ada Three of, kemudian Two of Cups, kemudian ada energi dari ya High Priestess ya, tapi dia posisinya reverse, dan kemudian ada energi dari Knight of Cups. Berikutnya kita lihat di sini ada energi dari Ace of, kemudian ada di sini oke ya Sagittarius. Nah, kemudian ada di situ dan kemudian hadir energi dari ini ya. Jadi kalau melihat kamu nampaknya sudah bosan ya. Kamu sudah bosan dalam permainan yang seperti ini dengan si pasangannya kamu. Kenapa Mari katakan permainan? Karena di sini tuh kayaknya memang intuisinya kamu ya. Kamu merasa bahwa kayaknya ada something wrong di sini ya. Dan jika kamu menyatakan bahwa ini adalah intuisi, maka intuisinya kamu itu tuh benar gitu ya. Bagi kalian yang mengalami gitu. Atau barangkali kalian memakai logikanya kalian. Ketika kalian melihat dia, kalian mengamati gerak-geriknya dia, kalian mengamati apa yang dia ucapkan ke kamu gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kamu kayak yang nyadar gitu loh. Kayaknya ada udang di balik batu ini ya. Ada maksud dia yang tersembunyi, ada yang kebohongan yang dia sampaikan ke kamu gitu ya. Ada sesuatu yang pokoknya di situ tuh bisa ngerugiin dirinya kamu gitu loh ya. Merugikan di sini tuh bukan hanya dalam bentuk finansial saja ya. Bisa aja merugikan kamu dalam bentuk kepercayaan gitu ya. Dalam bentuk pemberian cinta dan kasih sayang. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan melulu kerugian selalu dia diarahkan ke urusan material ya. Nah, dan di sini kalau Mari lihat mungkin kamu udah sempet ya kayak mencoba untuk bersabar saja. Kamu coba untuk menunda untuk kamu mengambil keputusan besar dalam relationshipnya kalian gitu. Nah, tapi setelah waktu yang kamu berikan kepada dia dan waktu itu tuh gagal untuk dia pakai membuat kamu yakin dan percaya, maka disinilah Mari lihat kamu kok kayaknya udah deh gitu ya. Aku nggak bisa lagi, aku nggak akan mau lagi gitu loh. Ya, aku nggak akan mau lagi untuk melihat dia sebagai seseorang yang patut untuk aku istimewakan gitu. Mari nampak ya. Mungkin kamu memang akan kayak tidak menyatakan akan bercerai dengan dia gitu ya, atau tidak akan berpisah ya kalau kalian saat ini tuh ceritanya masih pacaran. Cuman tentu kamu di sini tuh agaknya berubah polanya kamu ya, dalam bersikap laku ke si pasangannya kamu ini. Itu loh ya. Dan ya bisa jadi bukan karena kalian di situ tuh cemen gitu ya, nggak berani untuk benar-benaran cut off dia, enggak. Tapi bisa-bisa kayak misalnya kalian masih pacaran, kamu merasa bahwa kamu masih punya sesuatu ya, sesuatu yang kamu tunggu kah dari dia. Misalnya nih, dia berutang sama kamu misalnya ya kan, atau ada proyek yang ingin dituntaskan dulu gitu ya, karena kebetulan kalian terlibat dalam satu proyek yang sama gitu ya. Atau kamu kayak udahlah aku resign lah, aku mau resign ya, untuk berpisah dengan dia aku mau resign, aku tunggu dulu lah, aku dapat pekerjaan baru misalnya seperti itu ya. Beberapa aku tunggu dulu anak-anaknya kami ini tuh sedikit lebih dewasa lagi gitu ya, supaya lebih mudah dalam pembiayaan, biar aku nggak mumet sendiri mikirin biaya anak-anak, atau biar anak-anak mengerti dulu lah apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya, bahwa aku sebagai orang tuanya
tidak bahagia dengan orang tua dia yang lainnya. Gitu ya. Aku sebagai ibunya, supaya dia tidak salah paham bahwa aku sudah tidak bahagia dengan bapaknya misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi beberapa mungkin kamu juga kayak yang masih butuh proses lah, katakan begitu ya. Misal kalian ini pacaran. Jadi yang kayak kamu tahu gitu ya, bahwa kok kayaknya pelan-pelan aja lah di situ ya. Supaya aku tidak tersiksa sekali jika langsung main jebret gitu ya, cut off langsung sama dia gitu kan. Nah, jadi kamu butuh pelan-pelan untuk membalikkan hatinya kamu gitu ya, yang tadinya cinta sama dia, sayang sama dia, berubah menjadi hanya melihat dia sebatas manusia biasa gitu ya, sebatas teman, sebatas bisalah silaturahmi antara sesama manusia, seperti itu ya. Nah, yang intinya kalau Mari nampak di sini tuh kamu sudah tahu apa yang kamu rasa terbaik untuk kamu lakukan di sini. Itu loh ya. Jangan jatuh lagi kepada hasratnya kamu ya, kepada dia. Jangan lagi jatuh memberikan kesempatan kepada dia untuk mengambil apa-apa yang kamu rasa berharga dalam dirinya kamu, dalam hidupnya kamu. Seperti itu. Jadi kayak proteksinya aja duluan gitu loh ya. Ngertinya aja duluan gimana walaupun tetap bersama dengan dia, tetapi kebersamaan itu tuh tidak berdampak negatif ya kepada dirimu. Kamu lebih ke sana duluan. Mari lihat untuk beberapa di antara kalian kaum Sagittarius ya. Gitu loh. Jadi tidak boleh lagi kamu punya cinta yang semakin besar kepada dia gitu ya. Nggak boleh. Itu loh ya. Begitu prinsipnya kalian. Mari lihat untuk di saat ini. Itu loh ya. Jadi jangan lagi melihat dia adalah manusia yang potensial untuk dipertimbangkan sebagai partner hidup di masa depan. Gitu ya. Dan mungkin bahkan ada beberapa kalian ya itu tadi ya, perlahan-lahan mau membentuk kehidupannya kalian, mulai kalian progresifkan membentuk kehidupannya kalian tanpa dia gitu loh. Misal kamu sudah mulai gitu ya nyari pekerjaan ya, jika kalian selama ini berketergantungan finansial dengan dia itu ya, atau yang kayak tadi mulai nyari kosan lain dulu lah gitu ya. Jadi prepare jika bila masa kamu ini tuh siap gitu loh, hidup benar-benar tanpa si seseorang ini gitu ya. Jadi memang di sini tuh mari lihat lumayan banyak ya permainan dari si yayang bebeknya kamu ini ya. Permainan gitu ya. Jadi dia datang dengan topeng pecinta ya ke kamunya. Dia bilang dia sayang kamu, dia bilang dia ingin bersama dengan kamu gitu ya. Dia pandai merayu kamu, ngegombalin kamu gitu ya. Tapi dia di saat yang sama pula dia menunjukkan sikap yang sebaliknya ke kamu gitu loh. Bagaimana mungkin di satu masa dia katakan dia cinta, dia sayang, tapi setelah dia ngomong kayak gitu, dia tidak menghubungi kamu misalnya ya. Bagaimana mungkin dia bilang dia ingin bersama dengan kamu, sementara kamu juga tahu bahwa dia juga jalan dengan pria lain atau dengan wanita lain gitu ya kan. Bagaimana mungkin dia bilang dia mau hidup bersama dengan kamu, tetapi dia tidak punya kontribusi apapun dalam hidupnya kamu misalnya gitu ya. Mari lihat orang ini kalau untuk berbuat yang kasar pun dia ke kamu, tapi dia pandai ya membuat kamu ini tuh yakin dan percaya ke dia ya. Dia nyakitin kamu hari ini, tapi kemudian dia datang ya, seolah-olah rasa sakitnya kamu itu tuh bukan karena dia, tetapi dia adalah orang yang datang untuk menyembuhkan rasa sakitnya kamu gitu ya. Ada
manipulatifnya mari nampak di sini permainan dari si yayang bebeknya kamu ini. Gitu ya. Dia ingin terus ini bersama dengan kamu dalam hubungan romantika. Tapi untuk bertanggung jawab ke kamu, mari lihat dia agaknya kurang ya. Karena orang ini ada hobinya juga ini. Hobinya bukan tebar pesona ya, tetapi juga membangun atau menjalani hubungan intim dengan orang lain. Jadi bisa-bisa dia memang nggak kelihatannya seperti raja pesta, ratu dansa, ya. Memang dia mungkin tidak vulgar yang seperti itu, tidak seronok mainnya dia. Namun diam-diam di belakangnya kamu, dia romantis dengan si anu, dengan si itu, gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau hanya ingin melihat hubungan yang cantik di lagu, ya, manis di bibir, gitu ya, cantik di mata, ya. Nah, ini memang cocok dengan dia, gitu loh. Tapi kalau mau pengen hubungan yang sangat serius, kok rasa-rasanya ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Jadi mari lihat bagaimana caranya dia memperlakukan kamu. Begitu pula lah kurang lebih sama dengan bagaimana caranya dia memperlakukan wanita atau pria lain di luar sana. Gitu loh. Ini memang pecinta ini, mari lihat. Ya, penjajah cinta. Memang iya. Mari nampak. Dengan kamu romantis, dengan yang di situ juga mesra. Itu loh. Kalau hanya untuk mendapatkan sensasi sesekali ya, seperti mimpi gitu ya, disayang, diinginkan, dibutuhi, nah, bisa dengan orang ini. Ibaratnya kayak kita tayangan nonton film romantis ya, itu kan ada durasi waktunya kan, 2 jam sekian menit misalnya, 1 jam sekian menit misalnya. Nah, kalau yang gitu-gitu, kurang lebihnya dengan si dia ya bisa banget. Sangat bisa. Ngalah-ngalahin itu keromantisan drakor Cina, drakor Korea bisa dengan orang ini. Tapi jangan harap ada di situ tuh kontinuitas yang dimana semakin lama semakin kuat, semakin jelas ya. Ada nampak ujungnya, yang dari pacaran naik ke rumah tangga, yang dari rumah tangga berkomitmen dalam bentuk tunduk di hukum kesetiaan dalam rumah tangga. Oh, jangan harap kalau dengan seseorang ini. Itu loh. Dia mau dengan kamu dan dia juga menginginkan orang yang lainnya. Seperti itu. Dan kalau mari lihat memang ini tuh cintanya dia juga fluktuatif ini sama kamu. Sebentar dia seolah-olah dia itu tuh mau kayak orang mampus gitu ya. Kalau dia tanpa kamu, takut kehilangan kamu, ya, benar-benar peduli gitu sama kamu. Tapi boleh di kemudian seolah-olah dia semacam orang yang tidak mengenal kamu, gitu loh. Macam kamu ini tuh dia perlakukan seperti orang asing, gitu ya. Dan ini tuh kayaknya senang memang dia main-main dalam dunia emosionalnya kamu. Gitu ya, semacam kayak dia mau bikin kamu itu tuh candu ke dia, gitu loh, berharap untuk disayangi sama dia. Jadi ini ya kalau mau dibilang sih dia cukup expert ini ya, cukup berpengalaman ini dianya ya. Dia mengkacau-kacaukan hatinya kamu, perasaannya kamu, terus dia datang seolah-olah dia adalah malaikat penyelamat ya, yang meredakan kekacauan hatinya kamu. Gitu. Jadi bikin kamu bertanya-tanya ke dia ya tentang dia. Oh, itu dia suka di sini, di sana. Melihat permainannya si seseorang ini. Itu loh. Iya, kadang-kadang memang dia ada rasa kangennya dia sama kamu. Tapi
setelah rasa kangennya dia itu tuh dia lepaskan, misalnya dengan cara chatting kamu, telepon kamu, ya udah gitu loh. Dia kayak orang yang udah kenyang makan, ya kan nggak nyari nasi lagi kan untuk beberapa saat kemudian kan, sampai tiba masanya lapar lagi. Nah, kira-kira gitu seseorang ini. Itu loh. Kurang lebih sama mainnya seseorang ini ke kamu. Jadi pas dia lagi moodnya aja ke kamu, baru dia dateng. Gitu kan. Dan beberapa memang sudah terbiasa mainnya dia itu tuh seperti model gini. Apalagi kan pasangan-pasangan dia kan banyak nih. Ada yang lain nih. Jadi ibaratnya kayak yang nunggu giliran lah kamu ya kawan. Nah gitu loh. Nunggu giliran lah kamu. Giliran untuk dibelai-belai ya sama si dia. Itu. Dan ya dia tahu kamu pasti sewot ya digituin. Tapi dia kayak semacam, aku punya kok obat penawarnya dari perasaan sewotnya kamu itu. Aku ngerti bagaimana caranya untuk memperlakukan kamu, Sagittarius. Nah, di sana dia. Gitu ya. Macam dia udah merasa dia, namanya dia udah expert kan. Kalau laki-laki mah memang kayak gitu tuh. Gampang bikin laki-laki yang tadinya cemberut, akhirnya merasa reda dan kemudian mencintai aku. Ngerti aku kalau cewek pasti sedih digituin. Gitu kan. Dan aku juga ngerti kalau udah sedih cewek diapain itu tuh biar kembali reda rasa sedihnya. Paham banget gua mah, gitu dianya. Mari lihat ya. Jadi ini boleh-boleh sesungguhnya tawarannya dia ke kamu ya hanyalah hubungan casual doang ya. Hubungan casual. Andaikan pun saat ini kalian sesungguhnya sudah berada dalam status pernikahan, namun anggapannya dia pernikahan bukanlah satu wadah ya untuk dia belajar menjadi wanita atau pria yang dewasa di sana ya, yang bertanggung jawab di sana. Tidak. Pernikahan bukan menjadi satu pagar batasan antara dia dengan pria-pria lain ataupun wanita-wanita lain. Nah, seperti itu, ya. Jadi hanya sah di atas paper doang. Itu loh. Kalau kesadaran menjadi suami atau menjadi istri belum terlalu tinggi di sini. Terutama di soal cinta-cintaan, gitu ya. Ya bisa-bisa katakanlah mungkin ya beberapa dia masih tanggung jawab untuk dapur, biaya anak-anak, ya, biaya kesejahteraan rumah tangga ini, gitu ya. Tapi hanya sebatas di situ doang ya. Nggak yang dia akan selalu peduli ya, peduli bagaimana kamu atas apa yang dia lakukan. Di situ. Jadi seolah dunia batinnya kamu adalah dunia miliknya kamu sendiri aja, gitu loh. Dia tidak bertanggung jawab di sana, gitu ya. Atau ya kayak kata Mari tadi, kalaupun dia ada rasa tanggung jawab di sana, di situ dia lebih kayak memainkan peran bukan mencegah ya. Jangan kamu sampai sedih, jangan kamu sampai resah, cemas, gelisah gara-gara sikapnya dia. Dia lebih kayak menanggulangi impact ya, menanggulangi impact dari apa yang dia lakukan, hanya sebatas di situ, gitu ya. Jadi kayak dia menyabet kamu gitu ya, tapi kemudian setelah dia sabet kamu, dia yang obati sabetannya, gitu sih. Mari lihat. Jadi memang kalau mau ngarep-ngarep banget sama si pasangannya kamu ini, mendingan jangan deh. Mendingan jangan.
Udah bener ini sikapnya kamu. Kalau kamu berusaha untuk mulai ya ngeproteksi dirinya kamu sendiri, udah bener banget gitu loh. Kalau enggak terus-terusan nanti kamu itu tuh jatuh dalam belenggu ya, belenggu harapan kosong dengan si seseorang ini. Setidaknya jangan sekarang ngarep dengan dia gitu ya. Setidaknya untuk saat sekarang jangan percayakan, kamu jangan berharap kamu bisa mempercayakan hatinya kamu ya, perasaannya kamu kepada si dia gitu loh. Nantilah, nggak tahu entah kapan nantinya ya, apalagi kalau kalian ini sudah rumah tangga ya. Tapi kalau kalian masih modelnya pacar-pacaran atau PDKT, udahlah lihat dia sebagai teman aja gitu ya. Jangan yang PDKT naik ke pacaran dulu, jangan yang pacaran dan kemudian makin merasa terikat dengan dia, jangan gitu loh ya, karena masih berbahaya untuk kesejahteraan sisi emosionalnya kamu itu loh ya. Oke, baik Sagittarius, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial C, ada cinta, R rasa, K kita, kemudian S sayang, G gelas, W warna, dan ada inisial J, ada jalan. Nah, masuk kita ke zodiak. Taurus ada di sini. Berikut ada energi dari Libra, Capricorn ada, Aquarius ada, Sagittarius ada di sini, dan energi dari Scorpio hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.